Konten ini membahas berita fenomenal dari mulai kriminal, ekonomi, hingga politik. Disajikan oleh anak muda yang doyan kritik dan sedikit sarkastik yang bisa membuat Anda ngakak ngikik hingga perut sakit. Bersama saya Masker Topeng Milenial alias Mas Tommy, inilah Kopi, komentar dan opini penerus negeri. Masih inget gak boy, awal tahun 2020 kita sempat digemparkan oleh organisasi halu yaitu Sunda Empire yang didirikan pula oleh seseorang yang halu bernama Rangga Sasana. Dia mengklaim bahwa Sunda Empire merupakan pemimpin peradaban dunia. Hal itu cukup membuat kita terhibur dan tertawa geli ya kan? Karena di tengah munculnya virus corona atau COVID-19. Itu di awal tahun ya. Sekarang di akhir tahun 2020 muncul lagi nih boy orang-orang halu yang entah dari mana dan secara tiba-tiba menyatakan kemerdekaan Papua. Orang itu bernama Benny Wenda SH, sarjana halu. Pernyataan itu gue akuin sedikit menggoyahkan kedaulatan negara sih. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa itu Benny Haluenda, gue kasih tahu nih sedikit riwayat hidupnya yang gua rangkum dari berbagai sumber. Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Papua pada tanggal 17 Agustus 1974. Dia hidup di kelompok separatis Papua. Dilansir dari detik.com, ada beberapa rekam jejak kriminal yang pernah dilakukan Benny Haluenda. Pada 7 Desember tahun 2000, Benny Haluenda menjadi tersangka provokator penyerangan Polsek Abepura. Dia juga terlibat tindak kriminal menggunakan senjata dan bahan peledak. Selain itu, dia juga pernah menyatukan kelompok separatis Papua untuk melakukan pembantaian para pekerja tol Trans Papua pada Juli 2019. Benny Haluenda juga pernah menyebar isu yang ternyata hoak bin bohong. Saat September 2017, si Benny menyatakan bahwa petisi rahasia persetujuan referendum atau proses pemungutan suara Papua telah dikirim ke PBB. Petisi itu berisi persetujuan pendirian negara Papua Barat. Tapi PBB mengkonfirmasi bahwa Benny nggak pernah menyerahkan dokumen tersebut. Let me clarify some situation. I saw the article on The Guardian, it's a very newspaper, with some manipulation. Kata Pak Rafael Ramirez sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB, Pak Rafael ataupun Sekretariat Komite gak pernah tuh menerima secara formal ataupun informal petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian. Pak Rafael Ramirez juga bilang kalau ini bukan pertama kalinya Benny Haluenda berbohong. Tahun lalu, si Benny juga bilang kalau dia pernah memberikan dokumen tentang Papua ke Sekretaris Jenderal PBB. Setelah dikonfirmasi di kantor Sekretaris Jenderal PBB, lagi-lagi itu cuma hoak bin bohong. Dengan semua catatan kriminalnya itu, kalian pasti beranggapan kalau si Benny seorang kriminal, kenapa dia nggak dipenjara? Anggapan kalian salah boy. Karena pada kenyataannya, si Benny pernah dipenjara karena kasus penyerangan Polsek Abepura yang gua sebutin tadi. Nah, setelah menjalani proses masa tahanannya di penjara, si Benny berhasil kabur boy. Dengan dibantu anggota separatis Papua, si Benny berhasil melarikan diri ke Papua Nugini yang kemudian melakukan penerbangan ke Oxford, Inggris. Aduh. Setelah doi tinggal di Oxford, Inggris, tanpa alasan yang jelas, pemerintah Oxford memberikan penghargaan Freedom of the City Award kepada Benny Haluenda. Kalau menurut dugaan gue pribadi, pemerintah Oxford sengaja ikut campur dalam upaya menjadikan Papua Barat itu negara sendiri. Tujuannya supaya Inggris bisa menguasai tanah Papua lewat pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Benny Haluenda. Dugaan gue terbukti dong karena pada 1 Desember kemarin, Benny Haluenda yang berada di Inggris menyatakan kemerdekaan Papua. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara halusinasi dan dalam tempo
yang seabsurd-absurdnya. Yang lucu setelah deklarasi itu, maksud hati ingin membahagiakan rakyat Papua, deklarasi itu justru mendapat penolakan dari banyak warga Papua dan kelompok separatis Papua. Ya elah Ben, orang Papua juga pinter-pinter kali. Nah, hal itu disampaikan langsung boy oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka. Kata salah satu petinggi OPM, Benny Haluenda sebagai Presiden sementara Republik Papua Barat adalah kegagalan dari Benny Haluenda itu sendiri. Mereka juga mengumumkan bahwa Mosi tidak percaya karena jelas-jelas Benny Wenda bekerja untuk kepentingan Uni Eropa, Amerika, serta Australia. Hal itu bertentangan dengan prinsip mereka selama ini. Tuh, denger Ben, Mosi tidak percaya. Ya iyalah OPM kecewa. Mereka yang selama ini memperjuangkan prinsip mereka di tanah air. Lu Ben seenaknya main deklarasi-deklarasi aja di luar negeri. Tapi dari sini, OPM harusnya sadar kalau Benny Haluenda adalah orang yang bengis akan kekuasaan. Wah, jadi teringat salah satu tokoh nih. For your information aja nih boy, kalau OPM sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh campur tangan kolonialisme Belanda. Kolonialisme Belanda saat itu sengaja ingin menghancurkan kedaulatan negara yang baru saja merdeka dengan cara mengadu domba masyarakat Papua dan pemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai pengakuan salah satu mantan pendiri OPM, yaitu Bapak almarhum Nicholas Jowi. Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. Kami sama sekali tidak boleh bicara dengan orang luar negeri. Kami tidak boleh tahu bahwa kami ini orang Indonesia. Dari Belanda larang. Tidak boleh. Belanda bilang kamu itu orang Papua. Mereka itu orang Amberi. Indonesia itu orang Amberi. Dan kami orang Belanda. Nah, Indonesia itu orang Asia, orang Melayu, orang yang bukan bangsa Papua. Itu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Kala itu, Bapak Nicholas Jowi masih menjadi anggota aktif OPM yang mempunyai prinsip didikan Belanda bahwa Indonesia adalah musuh Papua. Menurut pengakuannya, Presiden Amerika ke-35 John F. Kennedy turut andil dalam menyadarkan Bapak Nicholas Jowi bahwa dirinya merupakan orang Indonesia serta Papua yang seutuhnya adalah bagian dari Indonesia. Presiden John F. Kennedy juga membocorkan kebohongan Belanda kepada Bapak Nicholas Jowi. Bapak Nicholas Meset yang merupakan kerabat dekat Bapak Nicholas Jowi sekaligus sesama pendiri OPM membenarkan hal tersebut. Bapak Nicholas Meset mengaku mendapatkan arti sebuah kemerdekaan dari Pak Jowi. Hal itu membuat dirinya memutuskan pulang ke Indonesia dan memutuskan untuk mencintai NKRI. Bapak Nicholas Meset juga mengatakan bahwa Papua sudah merdeka bersama Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena pada 24 Agustus 1828, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengatakan bahwa Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda atau yang kita kenal saat ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi syukurlah sewaktu almarhum Bapak Nicholas Jowi bertemu dengan Presiden Kennedy, John Kennedy, tahun 1964 di Amerika, maka Presiden Kennedy menyatakan bahwa Mr. Jowi, you've been cheated by the Dutch. They have signed an agreement on the 24th of August 1828 that Papua is part of Dutch Indies. So it means that you are part of Indonesia. Dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh almarhum Om Jowi ini, saya memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia. Tapi saya setelah mengelilingi dunia selama 40 tahun mencari apa arti kemerdekaan, apakah benar bangsa Papua itu merdeka. Setelah mendapat jawaban dari Bapak almarhum Nicholas Jowi di Belanda, maka saya
memikir bahwa saya harus kembali ke Republik Indonesia. Dan saya kembali tahun 2007. Malah kita sudah merdeka di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada tanggal 24 Agustus tahun 1828, pemerintah Belanda atau pemerintah kolonial Belanda di waktu itu resmi menyatakan bahwa tanah Papua adalah bagian dari Hindia Belanda. Dan Hindia Belanda itu dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk itu, kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Jadi untuk saya, bendera itu kenangan lama, kenang-kenangan yang Belanda menipukan kita bahwa kita akan menjadi satu negara tersendiri di luar dari Republik. Gua Mas Tommy berpesan kepada pemuda dan pemudi Indonesia, gua tahu banyak dari kita yang gak peduli dengan hal ini. Banyak dari kita yang gak peduli dengan kasus Benny Wenda yang secara terang-terangan ingin merebut tanah kita untuk dikuasai asing. Kita mungkin belum bisa memberi prestasi untuk negara. Kita mungkin belum bisa mengharumkan nama negara. Tapi dengan menjaga keutuhan negara, kita bisa memberi sumbangsi yang besar buat negara. Maka dari itu, gue mohon sebesar-besarnya kepada kalian yang menonton video ini untuk sama-sama kita menjaga keutuhan NKRI dengan cara stop rasis dan melawan gerakan separatis. Saatnya kita bersatu untuk kedaulatan NKRI. Ayo sama-sama kita ramaikan hashtag Papua Barat juga Indonesia di komentar video ini, Twitter, dan semua media sosial yang kita punya. Karena saatnya kita menjadi buzzer untuk negara kita tercinta. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Tempat kita semua biar jauh sampai di mana, takkan kita lupakan Indonesia tanah pusaka. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manis.